Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah. Masih semangat ya? Oke. Untuk materi pada pagi hari ini itu adalah melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin ada tugas menyalin. Nah, itu judulnya apa kemarin? Judulnya apa? Nah, untuk pada pagi hari ini itu masih sama, cuman ada sedikit perbedaan. Judulnya yaitu, bedanya apa? Nah, part 2. Kalau kemarin itu part 1, ini part 2, ini lanjutannya gitu ya. Masih ada yang belum selesai. Nah, ini adalah gambarannya. Dari gambar sama backgroundnya bisa terlihat jelas ya. Berarti kita akan mempelajari tentang apanya ini part 2. Nah, ini gambar apa ini? Nah, berarti tentang perang-perangnya. Jadi kita akan cerita perang-perang, tapi yang belakang jangan tidur ya. Oke, yang pertama persepsi dulu ya. Ini mengulang dulu materi yang sebelumnya sedikit. Di Inggris pernah tadi diajari ini? Lupa. Oke, kita ingat-ingat lagi. Sultan Babullah mengusir Portugis itu di daerah mana? Maluku atau Maluku Utara? Oke. Aceh, Neng Aceh. Ketanggonan yang jantan timur di mana? No. Sulawesi mana? Sulawesi mana? Mataram di mana? No. Kurang tepat. DIY dan Solo dan DIY itu maksudnya Mataram. Dulu gabung. Cuma sekarang pisah. Saparua di mana? Perang Saparua itu di mana? Perang Paderi. Sumatera Barat. Perang Diponegoro. Kenane. Perang Aceh ya nang Aceh. Iki tulisannya NAD iki kepanjangannya apa? Nahdlatul Ulama toh Nanggore Aceh. Nanggore Aceh Darussalam. Perang Sisingamaraja di mana ini? Di mana ini? Ayo. Satu lagi. Sebelah Banjar. Kalimantan mana? Banjarmasin. Bonus satu lagi. Perang Jagaraga. Oke, paham ya. Sekarang satu lagi ya persepsi ya. Nah, ini adalah ada perlawanan terhadap dagang dan pemerintah. Jadi perangnya itu nanti secara umum penyebabnya adalah kalau nggak dagang ya pemerintahan. Kalau dagang biasanya penjajah pengen menerapkan sistem monopoli. Tapi kalau perlawanan terhadap pemerintah karena apa? Di Indonesia sedang dilakukan kerja paksa, tanah paksa dan sewa tanah gitu. Jadi materi yang kemarin itu masih nyambung dengan materi pada pagi hari ini. Terus satu lagi, nah perang-perang ini pasti kan ada pemimpinnya. Pemimpin dari Indonesia itu siapa? Pemimpin dari Belanda itu siapa? Jenderal perangnya siapa?
Nah, kita cari tahu siapa pemimpin dari Indonesia. Nah, yang dijadikan sebagai pahlawan nasional. Nanti akan keluar seorang gambar. Iki siapa iki? Iki Hasanuddin. Iki anu Raja Mataram. Sultan Ageng. Sing iki ya, iki. Gampang. Di Bali, nama bandara. Nah, Gusti Ngurah Rai iki. Iki gampang banget iki. Anu. Tuh. Clue. Ya, yang bawa uang 2000 silakan dibuka. Antasari. Nah, ini Sultan Hairun, Sultan Babula, Sultan Agung. Ini Agung ya. Di Singamaraja, Sultan Hasanuddin, Antasari. Ini kalau nggak percaya ini tuh dijadikan sebuah mata uang, gambar uang. 50.000. Kalau yang punya uang 50.000 itu gambarnya ini, Gusti Ngurah Rai. Kalau yang gambar 10.000 itu pahlawan dari mana? Gambar 10.000, uang 10.000 itu. Nah, itu loh, pahlawan dari mana itu? Pahlawan dari mana itu? Lah itu pahlawannya di daerah mana? Itu namanya, daerahnya. Nah, Irian ada kepanjangannya, ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nah, dulu dia tuh disogok untuk membela Belanda tapi nggak mau gitu. Nah, tapi nggak mau. Oke. Nggak tahu. Oke, ini untuk persepsi ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini mengetahui peperangan yang dilakukan Nusantara melawan kolonial Belanda dan Portugis. Nanti ada sedikit lawan Portugis. Nah, tadi sudah tahu ya secara sekilas peperangannya bahwae. Yang kedua menjelaskan latar belakang perang. Tadi sudah dijelaskan secara umum perang disebabkan oleh dua hal. Kalau nggak dagang ya pemerintahan. Era perekonomian ya pemerintahan. Yang ketiga memahami keberlangsungan perang. Jadi perang ini berlangsungnya piye? Apa epic comeback? Apa perang langsung kalah? Apa balas dendam? Terus menganalisis hasil perang. Yang menang siapa? Indonesia, Belanda, apa Portugis? Apa imbang? Yang terakhir adalah mengetahui pahlawan nasional. Tadi sudah ya. Tapi nanti kita akan melihat karakter mereka dalam memimpin seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama sesuai dalam halaman yaitu halaman 217 yaitu Sultan Babullah mengusir Portugis. Nah, yang pertama ini ya. Kekuasaannya ini Sultan Babullah itu di sini. Di Maluku Utara, nama pulaunya itu adalah Halmahera. Nah, ini. Nah, itu. Terus pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Tidore iki sing iki lho sing oreng. Ketara sing oreng. Nah, Portugis itu dari selatan. Contohnya iki, contohnya. Ketika ada pedagang lewat, nah itu dihalang-halangi Portugis. Nah, dan terjadilah perang. Nah, dari gambar ini kelihatan yang mana yang Portugis, mana yang Tidore. Nah, Tidore yang pakai panah ini loh, Portugisnya. Portugis yang pakai senjata. Kemudian penyebab utamanya adalah Portugis menghalangi perdagangan Banda. Banda itu di sini, daerah Maluku, Maluku Selatan. Nah, ketika Maluku Selatan mau memberikan perdagangannya ke Tidore, dihalang-halangi Belanda. Ya pengennya malah merampas. Itu.
Nah, ini adalah orang Portugis yang menghalang-halangi Tidore. Kemudian apa ya? Karena apa ya? Diserang Portugis ini, ya, dia apa ya? Mempengaruhi daerah ini, Ternate. Dan ketika berhasil mempengaruhi Ternate, kemudian strategi Portugis selanjutnya adalah ini. Apa ini? Mengadu domba antara kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Jadi ini Portugis berhasil mengadu domba, kemudian menang Ternate. Ya. Ketika Ternate menang, kemudian Portugis sebelumnya jadi koncon ya, jadi musuh genti, nyerang Ternate genti dan akhirnya menang. Gitu. Nah, setelah itu muncullah pahlawan ini, namanya siapa ini? Bapak Babula. Nah, Sultan Hairun itu marah dan kemudian mengajak perang dengan Portugis. Akhirnya tahun 1565 berhasil menyatukan rakyatnya yang melalui pengorbanan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Jadi Sultan Hairun perang karo lawan iki, akhirnya menang Sultan Hairun. Tapi belum sampai di sini, belum selesai. Awalnya menang iki, ngadu domba menang, terus digagalkan Sultan Hairun. Kemudian, kedua kubu ini melakukan apa ini jenenge? Kerjasama. Dan kemudian dilakukanlah perundingan antara Portugis dengan Sultan Hairun. Terus perundingan itu berada di benteng Sao Paulo pada tahun 1570 antara Sultan dengan Portugis. Bentengnya itu seperti ini. Bentengnya seperti ini dan pertanyaannya, apakah benar-benar terjadi perundingan? Tidak, ternyata itu hanya tipu muslihatnya orang Portugis. Ternyata apa yang terjadi dengan Sultan Hairun? Gambarnya seperti ini. Dibunuh. Jadi Sultan Hairun dibunuh saat perundingan sedang berlangsung. Dan akhirnya rakyatnya yang melihat terbunuh akhirnya apa? Marah rakyatnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Dengan strategi perundingan sebagai tipu muslihat, berarti Portugis sing pinter apa Indonesia sing bodoh? Dua-duanya. Apa Indonesia sing polos? Oke. Lanjut, melalui dengan kemarahan rakyat ini, akhirnya dia melapor kepada anaknya yaitu Sultan Hairun yang memimpin perlawanan bersatu. Karena tadi Ternate dan Tidore sudah disatukan, yang semula dipimpin oleh bapaknya yaitu Sultan Hairun, kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Babullah. Sultan Babullah ini membawa pasukannya kemudian menantang Portugis ini lagi, ditantang meneh. Terus dijak tanding. Akhirnya menang apa kalah? Judulnya aja mengusir Portugis. Berarti akhirnya tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Kemudian 30 tahun kemudian Portugis kemudian menyingkir dari timur, menyingkir ke timur-timur. Tadi kerajaannya Sultan Babullah itu di sini ya, Maluku Utara. Dan ini adalah kapalnya Portugis menyingkir ke Timor Leste. Timor Leste ini ngendi? Biar dipandu sama kapalnya. Ning kono kuwi. Jadi jelas ya. Nanti kalau di sini perang lagi, makanya di sini gitu. Jadi kan tadi awalnya kan ada pedagang mau ke sini. Dia halang-halangi Portugis perang.
Kemudian Portugis neng Ternate, ngadu domba berhasil. Kemudian Kasanu Sultan Hairun datang, kemudian apa? Portugis berhasil dikalahkan dan Maluku ini menjadi wilayah Sultan Hairun. Sultan Hairun dijak perundingan, ternyata tipu muslihat dibunuh. Akhirnya anaknya marah, muncullah Sultan Babullah, kemudian diusir. Nah, diusir. Nah, menang dan diusir, itu ceritanya. Nah. Oke, selanjutnya ya kita ke perang selanjutnya yaitu Perang Aceh atau perlawanan Aceh. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, uangnya kayak gini loh. Nah itu. Nah, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis. Nah, kemudian pada tahun 1620 Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Nah, ke Indonesia. Iki Portugis di Portugal mencoba iki Portugis ya menang apa kalah? Menang apa kalah? Nah, tetapi penyerangan Aceh ini belum berhasil. Belum berhasil itu bukan berarti kalah. Nah, tetapi apa istilahnya ya tidak menang tidak kalah berarti apa? Nah, imbang. Nah, meskipun demikian, buktinya apa? Meskipun demikian, Aceh tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Ini adalah gambar Aceh ketika di awal, ketika mulanya. Kemudian ini adalah yang sekarang dan ini yang ketika apa ya? Setelah ini urut. Ini dari gambar ini Masjid Baitur Rahman namanya. Itu adalah jadi perlawanan Aceh itu hanya singkat seperti ini. Intinya Aceh itu pengen ngusir Portugis tapi gagal. Tetapi Aceh juga tidak dijajah sama Portugis. Nah, karena Aceh nanti diceritakan nanti ada diceritakan. Ada perlawanan Aceh berarti karena masalah perdagangan yang tidak disukai. Nanti juga ada perang Aceh nanti masih mengerucut masih nyambung di sini. Kita lanjut dulu ke perlawanan yang ketiga yaitu ketangguhan ayam jantan dari timur. Apakah ayam ataukah manusia ini maksudnya? Nah, Sultan Hasanuddin disebut sebagai ayam jantan dari timur adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin itu seperti ini gambarnya. Ayo pojokan kayak pindah sih. Pindah ini loh. Nah. Bukunya juga nah. Terus suatu ketika kerajaan Goa itu kerajaan Sultan Hasanuddin dengan Arum Palaka yang berkuasa di Bone berselisih paham dan Arum Palaka ini adalah bawahannya Sultan Hasanuddin. Orangnya seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya bawahannya Sultan Hasanuddin tapi apa dia berselisih pendapat. Berselisih pendapat itu istilahnya padu, cekcok gitu. Nah, ketika itu dimanfaatkan VOC Belanda manfaatkan, nah kemudian memihak kepada Arum Palaka dan akhirnya terjadilah perang antara Sultan Hasanuddin dengan Arum Palaka. Sing menang di Sultan Hasanuddin atau Arum Palaka? Kita cek jawabannya adalah pada tahun 1666 Bone menang saat perang dengan Goa. Bone berarti Arum Palaka. Nah, karena Sultan Hasanuddin kalah, jadi dia terpaksa harus menandatangani kerjasama perjanjian atau kontrak, yang disebut juga dengan Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667, 1 tahun setelah kekalahannya. Yang isinya itu, yang pertama adalah Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Berarti sistem monopoli boleh diterapkan, tidak boleh dihalang-halangi. Yang kedua, Belanda boleh mendirikan benteng pertahanan, benteng tentara maksudnya, ben ora diberontak sama Sultan Hasanuddin. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya, jadi kekuasaannya Sultan Hasanuddin menjadi kecil karena banyak kekuasaannya diambil sama Belanda. Yang terakhir, Arum Palaka dinyatakan sebagai raja.
Malnya Duraja jadi raja, tapi raja di Bone, di daerah kampung halamannya sendiri. Sultan Hasanuddin tetap berada di daerahnya sendiri, yaitu di Raja Goa. Nah, pertanyaannya, kenapa Sultan Hasanuddin disebut sebagai ayam jantan dari timur? Kenapa harus pakai ayam jantan gitu loh? Kenapa nggak kambing jantan atau kerbau jantan gitu loh? Nah, karena ayam jantan kalau bahasa Jawanya itu apa? Nah, jago. Jago itu artinya pemberani, jagoan gitu. Dari Sultan Hasanuddin itu seorang jagoan yang berani menantang Belanda walaupun kalah. Timur maksudnya dari timur. Karena pada waktu itu belum ada yang namanya Indonesia Tengah, adanya cuma Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Indonesia Barat itu Jawa, Kalimantan, Sumatera, selebihnya itu timur semua. Dan Sulawesi Selatan itu masuk Indonesia Timur. Tapi kalau sekarang sudah ada yang namanya Indonesia Tengah gitu. Tapi kalau dulu namanya Indonesia Timur, cuma ada dua. Nah, inilah cerita tentang ketangguhan ayam jantan dari timur. Selanjutnya, serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah, Boyo. Nah, ini kerajaannya. Kerajaannya itu yang ini ya, yang gelap ini warnanya. Yang agak gelap itu adalah daerah pengaruhnya. Bukan daerah kekuasaannya, tapi hanya pengaruh. Jadi jenenge Mataram sampai di sini. Kemudian ini bendera mana ini? Nah, VOC milik Belanda. Keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram. Batavia ini nanti. Nah, VOC ini naik ini. Nah, iki sangat membahayakan Mataram. Nah, karena membahayakan makanya disebut karena membahayakan maka melakukan serangan terhadap VOC, maka judulnya serangan Mataram, berarti sehingga lagi Mataram bukan VOC-nya. Latar belakangnya itu dimulai dari ini. VOC atau Belanda itu pertama-tama mendirikan benteng Gudang Loji pada tahun 1615 ya, bentengnya itu seperti ini. Ini benteng perdagangan mereka. Mereka berdagang di situ sambil memperkuat pasukan, sambil membentuk kekuatan, membangun kekuatan. Dan akhirnya dia membentuk perdagangan sistem seperti ini. Apa ini? Nah, monopoli. Dan ini juga tidak disukai oleh Raja Mataram. Dan apa ya? Ini menjadi latar belakang Mataram, yaitu menjadi berselisih karena Belanda sangat bernafsu ingin menerapkan sistem monopoli. Terus, nah, pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon, orangnya seperti ini. Nah, ini Jan Pieter Zoon memerintahkan kepada Van der Maat. Van der Maat itu ini, ya, untuk menyerang Jepara loh, karena tadi sudah menerapkan monopoli, membangun benteng, membangun kekuatan, bangun tentara. Akhirnya Jepara menjadi sasaran pertama untuk dikuasai. Wilayah Mataram yang dikuasai Belanda pertama. Kemudian berhasil dikalahkan dan kerugian Mataram sangat besar. Melihat Jepara hancur berantakan kayak gini, akhirnya muncullah seorang sultan yang Raja Mataram melakukan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Orangnya yaitu ini, siapa ini? Sultan Agung. Iya, sebutannya Sultan Agung. Namanya panjang sekali, tapi enggak saya sebutkan. Nah, serangan pertama dilakukan pada tanggal 22 Agustus tahun 1628 oleh pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Nah, ini jenderal perangnya gitu. Nah, jenderal perang, komandan perangnya Tumenggung Baurekso. Kemudian tidak hanya itu, Tumenggung Baurekso itu juga ditemani oleh bukan. Ini lawannya VOC, ini perang. Ditemani oleh Tumenggung Sura Agul-Agul dan dua saudaranya yaitu Kiai Dipati Mandurejo dan Upa Santa. Jadi ini punya dua saudara. Nah, orangnya ini. Nah ini berempat ini melawan VOC. Menang di Mataram apa VOC?
Menang Mataram apa VOC? Jawabannya adalah serangan pertama gagal, berarti si menang siapa? VOC, sehingga terpaksa pasukan ditarik. Jadi mana dikirim neng Batavia, kemudian ditarik meneng neng Jawa Tengah. Walaupun Jepara diserang, tapi apa Mataram nyerangnya sing neng pusatnya kalah, berarti kok menyelesaikan Jepara gampang, tapi ternyata malah kalah. Lanjut, nah masih di Belanda. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua. Serangan pertama gagal, akhirnya ke serangan kedua. Pimpinannya yaitu Kiai Adipati, kemudian Kiai Puger dan Kiai Purbaya. Kemudian melakukan serangan kedua pada tanggal 1 Agustus selama 2 bulan. Dan lawannya adalah ini, yaitu VOC Belanda. Perang menang di Mataram atau VOC? Yang menang adalah serangan kedua gagal, berarti yang menang siapa? VOC. Karena faktor kelemahan yang sama. Kelemahannya apa? Nah, yang pertama logistiknya, kehabisan logistik. Yang kedua perangnya kalah modern. Belanda nganggo bedil, Indonesia nganggo pedang. Yang ketiga, kalah strategi. Indonesia mainnya terbuka, Belanda mainnya berlindung dari benteng. Seperti itu. Akan tetapi pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia yang menyebabkan Mataram sudah tidak risau lagi dengan keberadaan Belanda di Jakarta. Peristiwa apakah itu? Gambarnya ini. VOC bangkrut karena yang ditakuti adalah perdagangan VOC-nya. Jadi ketika VOC bangkrut sendiri, karena korupsi dan manajemen yang buruk, akhirnya Mataram itu tidak gelisah lagi dengan keberadaannya Belanda. Karena VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan tanggal 31 Desember 1799. Berakhirlah ke serangan Mataram ini. Selanjutnya kita ke perang Saparua di Ambon. Kalau perang berarti ini berkaitan dengan sistem pemerintahnya, bukan karena dagang tapi pemerintah. Ketika kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinannya. Siapa? Perang Saparua pimpinannya siapa? Patimura. Jadi ketika Belandawi balik neng Ambon pengen jajah, itu dilawan karo Patimura. Dan lawannya adalah Residen Van den Berg. Orangnya seperti ini, Residen Van den Berg. Kemudian Residen Van den Berg. Ini perang. Ini adalah pihak Belanda. Kemudian perang. Menang siapa? Patimura apa Belanda? Belanda apa Patimura? Jawabannya adalah Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil. Berarti menang apa kalah? Menang. Dan Residen Van den Berg ini dibunuh sama Patimura. Kemudian karena Belanda kalah, akhirnya apa? Sebelum itu saya mau memberikan salah satu faktor kemenangan Patimura, yaitu karena munculnya pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahahu yang merupakan putri temannya Patimura, yaitu Paulus Tiahahu. Orangnya kayak gini. Jadi kekalahan Belanda itu dia tidak mengira ternyata ada tentara wanita gitu loh. Dia mengira kalau wanita nggak mungkin ada tentara wanita, ternyata ada, jadi kalah. Karena kekalahan Belanda, akhirnya Belanda yang di Jakarta itu mengirim pasukan ke Ambon. Semua pasukan yang ada di Jakarta dikirim ke Ambon. Belanda datang dari kiriman. Ini dari kiriman Belanda atau kiriman pasukan. Kemudian melawan lagi dengan Patimura. Kalau yang ini menang apa kalah?
Menang Belanda apa Patimura? Nah, perlawanan Patimura dapat dikalahkan. Kemudian nasib Patimura ini sangat menyedihkan atau tragis. Nah, karena ditangkap kemudian dihukum gantung. Nah, ini bersama 3 pengikutnya digantung juga. Nah, berakhirlah perang Saparua di Ambon. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah perang Paderi di Sumatera Barat. Nah, kita awali dulu. Benteng Pondokop merupakan saksi betapa singkatnya perlawanan kaum Paderi terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini adalah benteng Pondokop ya, seperti ini. Di buku kalian ada tidak? Enggak ada. Ini bentengnya sepertinya ini adalah menjadi bentengnya Belanda. Nah. Terus Minangkabau di Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia oleh Haji Miskin, Haji Sunani, Miskin itu nama ya, bukan status ya, dan Haji Piobang. Dan orang ini disebut kaum Paderi yang dipimpin oleh siapa ini? Imam Bonjol. Nah, Imam Bonjol dan teman-temannya itu mempunyai ini apa? Sebuah ide, tetapi idenya itu tidak disukai oleh kelompok adat atau kaum penghulu. Nah, ini adalah kelompok penghulu atau kaum adat. Jadi ini berselisih, kaum Paderi dengan kaum adat berselisih. Nah, ketika terjadi perselisihan, akhirnya muncullah tamu tak diundang. Ini orangnya. Siapa ini? Tamu tak diundang itu adalah Belanda maksudnya. Nah, Belanda ini datang dan memihak salah satu. Kira-kira memihak siapa? Nah, kaum adat. Nah, jadi ketika berselisih, Belanda memihak kaum adat terus menawari jasa tentara gitu untuk melawan kaum Paderi biar mengalah. Nah, Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dan perlawanan kaum Paderi dengan sasaran utama meletus pada tahun 1821. Nah, seperti ini. Kemudian peranglah terjadinya perang. Menang sopo iki? Imam Bonjol apa Belanda? Imam Bonjol apa Belanda? Nah, dan perang pertama yang dilakukan Imam Bonjol ini dipimpin oleh Imam Bonjol sendiri sama Cerdik dan Tambusai serta Nan Alansa. Sedangkan di kaum adat diwangi karena Belanda dan pemenangnya itu adalah Imam Bonjol karena Belanda berhasil terbojok. Makanya dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Setelah itu Indonesia dengan Belanda itu melakukan ini. Apa ini? Perdamaian ya. Perdamaian yang diwujudkan di Kota Bonjol tanggal 15 November 1825. Tapi ternyata perdamaian ini dimanfaatkan Belanda untuk membangun pasukan lagi untuk melakukan balas dendam. Nah, dan kemudian Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan Paderi. Terus tidak disangka kaum adat dan Belanda itu mendapatkan pasukan yang banyak dari kerajaan Aceh. Nah, nih kerajaan Aceh. Jadi, seperti ini. Jadi 3 orang ditambah pasukannya. Akhirnya apa? Indonesia dengan Belanda itu bertempur kembali, perang meneh. Nah, kondisi seperti ini. Perang kedua, saya menang siapa? Imam Bonjol apa Belanda? Kita cek. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsil yaitu benteng Pondokop gambarnya mau. Nah, perang yang kedua ini Belanda nggawe strategi kayak nih, delik nang gini. Iki nggone iki yang pucuk kene iki. Nah, Belanda iki yang pucukan kene iki, pasukan Imam Bonjol nang ngisor kene iki. Nggo nganggo pedang. Terus Belanda iki nganggo bedil kon dhuwur. Kira-kira menang sapa ngono kuwi? Nah, akhirnya Belanda lah yang menang ya. Belanda akhirnya menang yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Patri di Bonjol. Nah, ketika pasukannya ini kalah,
Akhirnya bentengnya Imam Bonjol pun juga ikut kalah. Kemudian bagaimana nasibnya Imam Bonjol? No. Nasibnya itu seperti ini. Ditangkap, dirantai, kemudian diasingkan di Priangan, terus dipindahkan ke Ambon, terus dipindahkan lagi ke Manado sampai faktor usia meninggal dunia tahun 1864. Inilah selesailah perang Paderi di Sumatera Barat. Lanjut kita ke perang Diponegoro. Ini adalah perang besar-besaran. Ini namanya big match. Perang terbesar. Big match. Big itu besar, match itu pertandingan. Apa? Hah? Boleh minum ya, mau minum yang haus. Nah, perang Diponegoro itu dipimpin oleh pahlawannya ini. Namanya siapa? Ini siapa? Gambarnya siapa ini? Nah, Pangeran Diponegoro, makanya dinamakan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Jadi ini Belanda yang ada di sini itu melakukan penindasan kepada orang-orang di Jawa. Penindasan yang pertama itu adalah ini, apa ini namanya? Campur tangan. Yang kedua ini apa? Taki apa? Tak. Pajak yang tinggi, menerapkan pajak. Yang ketiga ini apa? Politis ya, apa politis? Politis itu adalah artinya bahasa Indonesia apa? Kebijakan. Ya. Terus yang keempat slave. Slave itu apa? Slave itu apa? Gambarnya apa ini? Perbudakan. Ini Belanda, ini Buddha. Discrimination itu apa? Pengertiannya? Kalau kamu didiskriminasi itu berarti kamu diapain? Asis, Pak. Diskriminasi itu adalah perlakuan yang berbeda dari yang lain. Itu pengertiannya. Secara apa ya? Maksud dari 5 gambar ini maksudnya adalah campur tangan pemerintahan Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta dan pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda serta kebijakan ekonomi yang lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut melatar belakangi perang Diponegoro. Jadi 5 penyebab ini menjadi penyebab terjadinya perang Diponegoro. Nah ini buktinya ada campur tangan politik Belanda dalam urusan politik ketika Raja Yogyakarta yaitu Hamengkubuwono IV ini wafat. Nah, ketika Raja wafat yang harus menggantikan itu siapa? Anaknya. Nah, ketika mau menggantikan anaknya itu terjadi perselisihan karena anaknya itu baru umur 3 tahun. Piye? Ini anak laki-lakinya lagi umur 3 tahun cocok nggak jadi raja? Nah, makanya terjadi perselisihan dengan Belanda. Nah, Belanda akhirnya ikut campur. Nah. Kemudian, selain itu ada bukti lain. Bukti yang kedua yaitu pada tanggal 20 Juli 1825, daerah Tegalrejo, itu daerah di Magelang, itu yang semula menjadi basis Diponegoro, semula pengikuti Pangeran Diponegoro itu menjadi pengikuti Belanda dan disogok, disuap. Rasa dukung Diponegoro, dukung Belanda wae. Dan daerah Tegalrejo itu dibakar dan akhirnya daerah Tegalrejo menjadi miliknya Belanda. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya Pangeran Diponegoro mengumandangkan untuk melakukan peperangan, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830.
perangnya selama 5 tahun untuk mengusir Belanda. Nah, perang Diponegoro ini untuk mengusir Belanda ternyata adalah perang yang sangat besar. Perangnya itu seperti ini. Jadi banyak sekali pasukan baik dari Belanda maupun dari Jawa. Nah, pertanyaannya menang di perang Diponegoro ini Diponegoro apa Belanda? Diponegoro apa Belanda? Jawabannya adalah imbang. Karena apa? Sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7 orang tentara sewaan Belanda itu tewas. Sedangkan di pihak Diponegoro 200.000 orang meninggal dunia. Dan ini dinyatakan imbang karena apa? Karena akhirnya masing-masing kedua kubu itu pasukannya tinggal sedikit. Podo-podo sidik daripada ente, akhirnya Belanda menawarkan sebuah perundingan. Jadi ini perang Diponegoro ini imbang, orang yang menang, orang yang kalah. Terus Belanda menawarkan perundingan karo Pangeran Diponegoro. Nah, pertanyaannya apakah ini benar-benar terjadi perundingan? Nah, yang terjadi adalah itu hanya tipu muslihat atau strateginya Belanda. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro itu ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindah ke Makassar sampai menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 1855. Iki podo ceritane Sultan Hairun. Bapak Sultan Babula. Iki pinternya Belanda apa polosnya orang Indonesia ya? Dua-duanya. Seperti itu. Inilah perang Diponegoro. Selanjutnya perang Aceh lah. Perang Aceh ini gambar ya. Apa? Nah, kita lihat. Kita kan baru masuk. Perang Aceh. Awalnya perang Aceh itu bermula dari Traktat London. London itu daerah mana? London itu negara mana? Inggris. Nah, Inggris dan Belanda, gitu. Inggris dan Belanda itu bertukar penjajahan, daerah penjajahan pada tahun 1871. Jadi Inggris itu sedang menjajah Aceh, sedang berada di Aceh dan menguasai daerah Aceh. Kemudian Belanda itu menguasai Sri Lanka. Sri Lanka ini Sri Lanka. Sri Lanka itu daerah India Selatan ya, India Selatan. Nah, pada tahun 1871 itu terjadi tukeran. Jadi tukeran daerah penjajahan. Belanda dari Sri Lanka, Inggris dari Aceh itu ditukar. Jadi Belanda akhirnya punya Aceh, Sri Lanka akhirnya punya Inggris gitu. Nah, ketika Belanda mendapatkan Aceh, kemudian Belanda itu pergi ke Masjid Baitur Rahman ke sini, Belanda, dan akhirnya masjid itu seperti ini kan. Masjidnya dibakar. Nah, di waktu yang bersamaan ketika melakukan pembakaran masjid, yang dilakukan pada tanggal 5 April 1873, komandan perangnya Aceh yang melakukan pertahanan, yaitu bernama Jenderal Kohler, itu terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, yang meninggal di dekat pohon dan sekarang diberi nama pohon Kohler. Gambarannya Kohler. Ini nama komandan perang di Aceh. Gambarannya seperti ini ya. Lihat aja. Jadi ini ada pohon, ini jenderalnya terbunuh. Jadi ini Aceh gitu. Jadi awalnya seperti ini. Adanya perang Aceh itu seperti ini. Aceh masjidnya dibakar, jenderalnya dibunuh. Nah, kemudian meskipun demikian, Belanda masih belum bisa menguasai Aceh. Walaupun demikian loh.
hanya menguasai daerah. Nah, hanya sedikit saja yang dia kuasai. Kemudian untuk menguasai sepenuhnya, ingin menguasai daerah Aceh sepenuhnya, akhirnya apa? Belanda itu mengutus seorang mata-mata yang menyamar jadi warga Aceh. Namanya yaitu Dr. Snok. Dan namanya disamarkan menjadi Abdul Ghaffar. Biar apa Abdul Ghaffar? Kalau Abdul Ghaffar kan berarti namanya Islam gitu. Biar jadi orang Islam, itu pura-pura jadi orang Islam. Yang dia mengaku sebagai ahli bahasa sejarah dan sosial Islam. Orangnya seperti ini, nah Abdul Ghaffar kayak gini. Saya itu dari orang Islam. Nah, Abdul Ghaffar ini diberi tugas untuk mencari tahu apa kelemahan Aceh. Kelemahan Aceh ini apa gitu. Akhirnya dia menyamar menjadi Abdul Ghaffar. Nah, ternyata Abdul Ghaffar itu memberikan saran setelah lama di Aceh, memberikan saran kepada pasukannya, yaitu apa? Bahwa Aceh tidak mungkin dikalahkan dengan kekerasan. Jadi Belanda nyerang Aceh, kira bakal Aceh bakal gampang menyerah gitu loh, bakal perang terus. Hal ini dikarenakan karena rakyat Aceh pada masa itu mempunyai karakter semangat jihad yang tinggi. Semboyan mereka itu seperti ini. Lebih baik mati sebagai ksatria daripada hidup menjadi budaknya Belanda. Motivasinya Aceh. Makanya mereka lebih baik mati-matian perang gitu. Akan tetapi Dr. Snok ini tidak kehabisan akal. Dia ternyata mempunyai cara mengalahkan Aceh. Caranya itu seperti ini. Nah, apa? Mengadu domba. Sing diadu domba siapa? Nah, di Aceh itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok bangsawan, dan kelompok dua itu adalah kaum ulama. Bangsawan itu kaum pedagang, ulama itu pemuka agama, itu diadu domba. Nah, siapa yang bisa disuap, ulama atau bangsawan? Nah, pedagang, kaum pedagang atau bangsawan. Nah, kaum bangsawan itu disuap sejumlah uang yang banyak, ditambah lagi iming-iming ini apa? Kursi kerajaan. Dengan syarat apa? Kaum bangsawan harus bisa mengalahkan kaum ulama. Kuyan Isah. Dan akhirnya apa? Berhasil tidak ini sarannya Dr. Snok ini? Berhasil, maka terjadilah perang saudara. Podo-podo semangat jihad yang tinggi. Podo-podo ini. Jadi ini adalah pertarungan yang sangat merugikan bagi Aceh. Karena Aceh melawan Aceh sendiri. Sing senang siapa? Belanda. Nah, Belanda. Sing pinter siapa? Belanda. Nah, Belanda. Nah, akhirnya sejak tahun 1898 kedudukan Aceh semakin terdesak. Artinya wilayah Aceh itu semakin kecil karena kebanyakan dikuasai oleh Belanda. Akibat perang saudara karena diadu domba oleh Belanda. Dan ternyata kaum bangsawan itu ditipu, tidak dikasih uang dan tidak dikasih kerajaan. Polosnya wong bangsawan ini ngono kuwi lho. Oke, kita lanjut ke perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja yang keberapa ini? Ini berapa ini? 12, yang dinamakan juga Perang Batak. Perang ini berlangsung selama 29 tahun. Batak. Nah, orangnya seperti ini. Mana ini? Nah, ini adalah pahlawan. Pahlawan Sisingamangaraja 12. Nah, pertempurannya si
namanya susah ya, ganti wae. Coba maca, sama jenis sama ini coba. Ini bacanya apa? Nah, ini maca ya, ora maca. Orang itu, pangeran itu, raja itu, sultan itu, mengawali pertempuran di Bahal Batu. Bahal Batu itu di sini. Nah, di sini yang menjadi pusat pertahanan Belanda. Jadi Belanda itu ada di dalam sini. Pasukannya orang itu tadi, itu berada di sekelilingnya gitu. Istilahnya dikepung. Dan Belanda itu dipimpin oleh ini, namanya adalah Kapten Christopher. Dan ketika perang yang menang siapa? Belanda. Sisingamangaraja atau Aceh atau Belanda. Nah, yang menang adalah Belanda ya. Ini dibuktikan ketika Kapten Christopher ini berhasil mengalahkan pasukan Sisingamangaraja yang mengepung benteng terakhir di Pakpak. Pakpak itu sebuah wilayah kecil di Sumatera Utara. Kemudian selain itu tidak hanya kalah, kedua putra beliau Patuan Nagari, Patuan Nagari itu ini, dan Patuan Anggi ini itu ikut gugur sehingga seluruh Tapanuli itu juga sebuah daerah itu juga dikuasai. Jadi kedua orang ini dibunuh oleh Belanda, dibunuh. Ini adalah kedua anaknya Sisingamangaraja. Istrinya nggak tahu. Tidak diceritakan istrinya, nggak penting berarti. Oke, lanjut kita ke perlawanan Banjar. Banjar itu di mana? Nah, Kalimantan Selatan. Nah, awal mula atau alasan perlawanan Banjar itu karena adanya Belanda seperti ini. Ngapain Belanda? Campur tangan dan juga ini. Perang Banjar itu berawal ketika Belanda campur tangan dalam masalah urusan pergantian raja di kerajaan. Tapi ini kasusnya beda dengan di Mataram. Di Ponegoro. Kalau di Ponegoro tadi kan raja meninggal tapi anak laki-lakinya masih berumur 3 tahun sehingga terjadi perselisihan. Tetapi kalau Banjar ini berbeda. Nah, ini Banjar. Nah, Banjar ketika Raja Banjar itu meninggal atau wafat, itu Belanda itu memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah. Jadi Belanda mencalonkan calon rajanya ini. Tamjidillah, tapi dia tidak disukai oleh rakyat Banjar karena orangnya pro Belanda. Kemudian kenapa Pak tidak digantikan oleh anaknya? Ternyata Raja Banjar yang meninggal dunia itu yang tidak disebutkan tidak disebutkan namanya itu tidak mempunyai anak laki-laki, tidak mempunyai saudara laki-laki, tidak mempunyai keponakan laki-laki, tidak mempunyai saudara jauh laki-laki, tidak punya paman laki-laki. Oh, yang laki-laki nggak ada semua. Makanya campur tangan Belanda. Bapak laki-lakinya nggak ada juga. Sudah meninggal. Kan bisa jadi dia seorang raja seorang bisa meninggal, dia nggak punya siapa, nggak punya apa-apa, nggak punya anak, nggak punya istri. Dia anak tunggal, bapaknya sudah meninggal, dia jadi raja, dia jadi raja menggantikan ayahnya, terus piye, meninggal sih ganti sopo, akhirnya kan inilah Belanda terus melu campur, sing jadi pemimpin aku wae saka Belanda. Belanda persenjataannya lengkap gitu. Nah, ketika seperti ini akhirnya ada perlawanan. Yaitu diperangi, yaitu ada dua kesatria hebat, namanya adalah Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Prabu Anom dan Pangeran Hidayat
Itu akhirnya perang melawan Belanda. Pertanyaannya menang siapa? Belanda atau Prabu Anom? Belanda atau Prabu Anom? Prabu Anom atau Belanda? Jawabannya adalah tahun 1859 Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap. Berarti Prabu Anom kalah apa menang? Kalah. Kemudian dilanjutkan oleh Antasari pada tahun 1859 bersama pasukannya terus perang. Nah, lawan Belanda menang apa kalah Antasari? Yang menang Belanda apa Antasari? Oke, jawabannya adalah pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Nah, melihat seperti ini, melihat kondisi seperti ini, tadi ini kan Prabu Anom ditangkap, Pangeran Antasari didesak. Akhirnya masih ada satu yaitu Pangeran Hidayat. Nah, ini Pangeran Hidayat, akhirnya menua. Dia mengibarkan sebuah bendera. Nah, Pangeran Hidayat mengibarkan sebuah bendera. Benderanya itu seperti ini. Artinya apa? Pada tahun 1802 Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Kalimantan. Jadi perebutan kekuasaan ini akhirnya dimenangkan oleh Belanda dengan cara kekerasan atau peperangan. Kemudian, meskipun berhasil, terdapat perlawanan lagi, tapi hanya perlawanan kecil dan akhirnya apa? Perlawanan kecil itu berhasil dipadamkan Belanda tahun 1905 dan akhirnya sejak tahun ini Belanda menguasai sepenuhnya di daerah Kalimantan Selatan. Ya udah dia berkuasa Belanda di daerah Kalimantan. Ya dijajah. Kerja paksa, tanah paksa, sewa tanah, monopoli. Tadi Sultan Babullah menang. Satu doang. Oke. Kita lagi. Satu lagi yaitu Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Nah, masalahnya iki loh. Jadi iki kapal Belanda dikibarke bendera Indonesia. Awalnya milik Belanda jadi milik Indonesia. Hak tawan karang itu apa? Iki loh, hak tawan karang itu apa? Hak tawan karang adalah jika kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa. Kandas itu seperti apa toh? Kandas dengan tenggelam itu sama atau tidak? Beda. Beda ya. Kalau kandas itu seperti ini ya. Contohnya ini kapal. Ini laut ya, ini laut, ini daratan. Ini kapal itu ini berarti kapal. Kelihatan ini kapal ya. Kapal, nah kalau tenggelam, kalau kapal tenggelam biasanya oleng terus andelep, ini jenis tenggelam. Tapi kalau kapal kan itu mana melaku, karena surut dia turun, akhirnya dia nggak bisa jalan. Jadi dia masih nggak di darat juga. Jadi lautnya menjadi dangkal karena surut, jadi dia nggak bisa nggak bisa berlayar. Nah kapal-kapal yang seperti itu akhirnya apa? Dimiliki oleh Indonesia. Nah, contohnya kapal ini ya. Ini kan kandas kapalnya. Ini kapal Belanda kandas, ya karena kandas secara aturan itu menjadi miliknya Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti ini Belanda ora terima. Akhirnya apa? Dia protes karena apa? Dua kapalnya, ternyata kapalnya yang kandasnya ada dua, protes kepada Raja Buleleng. Nah, ini Belanda protes kepada Raja Buleleng yaitu yang bernama ini siapa ini? Dua saya ketemu.
Bisa ketemu, ayo. Nah, Gusti ngurah rai. Saya ketemu sing lawas. Nah, persengketaan ini, pemrotesan ini, Belanda akhirnya melakukan serangan. Loh, ini Belanda, kapal-kapal Belanda ini bersiap menyerang Raja Buleleng ini atau Gusti Ngurah Rai. Dan akhirnya terjadi perang. Yang menang siapa? Belanda. Yang menang adalah Belanda ya. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng. Sementara ini Gusti Ngurah Rai ini pergi ke Jagaraga dan dilindungi oleh kerajaan Karangasem. Di waktu yang sama Belanda itu memperluas kerajaannya yang melakukan ekspedisi militer tahun 1849. Nah, ya akhirnya dua kerajaan Bali itu yaitu Gianyar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda. Nah, ini kerajaan Gianyar, ini kerajaan Klungkung. Ini dikuasai oleh Belanda dua kerajaan ini. Nah, melihat dua kerajaan ini dikuasai Belanda, akhirnya rakyat Bali itu marah dan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal sebagai perang Puputan ya, seperti ini perang Puputan tuh. Nah, ini loh perang Jagaraga. Iki Belanda, iki warga Bali. Jadi kalau apa ya, Belanda itu kalau perang itu pakai senapan. Tapi kalau Bali itu kalau perang itu pakainya tombak, tombak sama celurit terus pedang gitu. Bali. Ya. Nah, kemudian datanglah orang ini, siapa ini? Gusti Ngurah Rai. Nah, perang habis-habisan ini dimenangkan oleh Belanda. Kemudian melihat rakyatnya kalah, akhirnya Gusti Ngurah Rai ini datang lagi. Tadi kalah, datang lagi. Tahun 1946 perang Puputan terjadi lagi. Berarti perang Puputan yang kedua melawan Belanda. Kalau ini dipimpin langsung oleh Gusti Ngurah Rai. Kalau ini tadi kan kalah karena apa? Dua kerajaannya dikuasai, dijajah. Makanya rakyatnya tanpa pemimpin ini melawan gitu. Kalah, tahu Gusti Ngurah Rai marah juga. Akhirnya apa? Perang. Terjadilah perang Puputan yang kedua. Yang akhirnya bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah Indonesia ada 96 yang gugur, termasuk Ngurah Rai, dan mereka dikuburkan di sini satu kompleks. Sedangkan di pihak Belanda, itu ada 400. Nah, ini yang menang siapa? Yang menang Indonesia. Nah, Belanda itu pintar ya, Indonesia sing polos. Nah, bentar. Perang Puputan, halo. Perang Puputan, kenapa disebut Puputan? Puputan itu istilahnya, perang Puputan itu istilahnya ya. Nah, jadi kayak Aceh, kalau Aceh kan namanya jihad. Tapi kalau ini orang Bali kan agamanya apa? Hindu. Kalau Hindu itu namanya Puputan gitu. Sama, jihad dengan Puputan itu sama, cuman konteksnya di agamanya masing-masing gitu. Gak tahu, tanya sendiri. Terus saya tanya lagi, ini ada kata gugur dengan tewas, bedanya apa? Kalau tewas? Mati gitu.
Tadi ada cerita Patimura digantung, berarti apa? Berarti gugur artinya apa? Nah, gugur itu adalah seorang manusia yang dianggap pahlawan yang menghembuskan nafas terakhir. Jadi kalau pahlawan menghembuskan nafas terakhir itu namanya gugur. Patimura gugur, Pangeran Diponegoro walaupun faktor usia, meninggalnya faktor usia namanya gugur. Maaf, bukan gugur seperti itu, bukan. Gugur itu untuk pahlawan Indonesia yang meninggal di saat perang terjadi. Tapi kalau pahlawan dia tidak mati perang dia tidak meninggal, dia mati meninggal karena faktor usia, itu namanya ya biasa, meninggal biasa gitu. Sedangkan tewas ya itu beda lagi. Tewas itu adalah ungkapan manusia yang meninggal karena kejahatan. Beberapa orang tewas. Berarti ya kan pencuri tewas, penjamret tewas. Karena dia tewas di tempat, berarti yang tewas itu orang jahat. Iya. Kalau korban masih orang biasa, masih ambigu, ini orang baik atau orang jahat belum diketahui. Jadi dia 2 minggu sebelum meninggal tuh dia sebagai orang baik atau orang jahat itu belum diketahui. Nah terus lagi kalau meninggal itu untuk siapa? Kalau meninggal orang biasa. Kalau mati buat hewan. Kalau mati itu hewan. Kucing mati. Nah bener, kucing gugur enggak ada, kucing tewas enggak ada. Nah itu salah beritanya gitu. Ada lagi yaitu wafat, itu untuk siapa itu? Nah, orang yang dihormati, contohnya kiai, terus ulama, terus sultan, terus nabi, terus orang tua, rasul, raja, dan raja. Kok itu bahasa kasarnya Jawa. Kok itu mati. Ada bahasa kasarnya juga gitu. Nah, berakhirlah perang Jagaraga di Baliwangnya, tinggal 5 menit. Nah, kita ke kesimpulan. Nah, ini ada perang. Tadi kita sudah cerita perang-perangnya ini ya. Di antara ini yang menang perang mana ini yang menang? Sing menang. Nah, hanya satu yang menang. Nah. Lagi dari milih gitu disebutnya kabeh kok rampung kok. Aceh. Nah, Sultan Babula. Yang menang hanya Sultan Babula. Perlawanan Aceh ini imbang, perang Aceh imbang. Terus serangan Mataram ini imbang, Diponegoro ini imbang. Jagaraga imbang. Maksudnya ini perangnya imbang, cuma kemudian dilanjutkan tipu muslihat Belanda, tapi perangnya ini imbang. Perangnya, aku tanya perangnya gitu loh, bukan apa ya kelanjutannya gitu. Jadi yang menang hanya Sultan Babula, yang lainnya imbang dan kalah. Gitu. Oke. Yang biru ini adalah perang karena persekutuan dagang, karena sistem monopoli. Sedangkan yang kuning ini perang karena adanya kerja paksa, tanam paksa, dan sewa tanah. Jadi sistem pemerintahnya.
faktornya seperti itu. Selanjutnya, ada yang mau tanya jawab, masih ada 3 menit. Ya. Iya, terus itu imbang. Itu untuk karena Belanda ingin menguasai Aceh. Terus karena masjid itu benteng pertahanannya Aceh. Tempat ibadah sekaligus benteng pertahanannya Aceh gitu. Nah, kalau ada pertanyaan menyusul, tak cek iki sapa iki sing matikan kamera. Oh, Fajri gambar Jokowi to, Jar. Kamera aku nggak bisa nyala, Pak. Ya udah. Ini jam ke 4 sampai 5 IPS. Aldia Fahri Brilian Azan ki nyandi. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir pemberitahuan. Nah, kemarin tugasnya apa? Rangkum ya, nyalin ya. Nah, untuk kali ini berarti apa? Itu kalau ada pertanyaan silakan lewat WA bisa kalau besok. Nah, besok itu adalah waktunya 6 hari, materinya itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama kondisi masyarakat Indonesia kemarin, yang sistem-sistem itu loh, monopoli, kasta, terus apa itu sistem sewa tanah. Nah, terus yang kedua itu adalah perlawanan nanti perang-perang ini tadi materinya. Terus untuk pertemuan besok, berarti kalian yang di rumah, yang di rumah berarti masuk. Nah, besok itu loh, besok minggu depan. Emang 100%? 2 minggu? Nggak tahu juga. Pertemuan selanjutnya ini ulangan kompetensi dasar 2. Materinya ada 3, yaitu kedatangan bangsa Barat, kondisi masyarakat Indonesia. Nah, jadi besok ulangannya materinya 3 ini. Tapi untuk kuisnya materinya hanya 2, yaitu yang kedua dan yang ketiga ini gitu kuisnya ya. Nah, soalnya nanti surprise. Nah, sistemnya nggak boleh kerja sama individu. Sistemnya silahkan milih yang mana. Nah, Kapan, Bu? sistemnya adalah yang dihilangkan adalah ini. Open book ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf jika Bapak ada kekurangan dan kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam penyampaian. Akhirul kalam, bila bisa bila haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.